Oke, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Share screen-nya balik share screen lagi. Oke ya. Nah ya. Mari kita bicarakan tadi soal keamanan negara. Nah, kalau kita bahas secara teknis ya, secara teknis itu ada banyak sumbernya. Yang paling umum ya kita bahas dari IEEE saja ya. Ini IEEE Spectrum, IEEE majalah orang-orang electrical engineering ya, orang-orang elektro itu sumbernya banyaknya di IEEE. Ini Spectrum tahun 2003. Pada saat itu dibahas tentang bagaimana penyadapan yang dilakukan secara internasional. Jadi ini melakukan konfirmasi bahwa ada penyadapan secara internasional itu ada. Jadi ini sesuatu hal yang apa ya kita sebutnya konfirmasi ya. Nah, konfirmasinya. Nah, dia menyebutkan nih, jadi yang pertama kalau kita lihat itu penyadapan itu dilakukan di darat, laut, dan udara. Semuanya itu ada ya. Bagaimana penyadapan dilakukan di sentral telepon, bawah laut pun dilakukan dengan kapal kapal selam ya. Sehingga kalau kita mendengarkan kabel bawah laut putus, jangan-jangan sedang dilakukan tapping ya. Proses tapping ya. Kalau udara tentu saja bisa melakukan satelit ya, yang kelihatan yang line of sight ya, langsung bisa melihat BTS kita segala macamnya. Jadi semuanya ini dilakukan proses penyadapan darat, laut dan udara. Tentu saja kalau yang kabel harus secara fisik dilakukan proses tapping ya, berarti harus ada yang datang ke kalau melakukan tapping di Indonesia harus datang tapping di Indonesia. Nah, semua data ini kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke tempat-tempat yang ada di beberapa tempat ya. Kalau dilihat itu di situ ada beberapa tempat penyadapan yang di sebelah kiri itu ya, ada yang dilakukan penyadapan di kalau Indonesia paling dekat mana ya? Guam kali ya atau Soal Bay Australia ya. Itu kalau dilihat tuh penyadapannya dilakukan di kalau Indonesia di daerah situ. Sehingga ini coordinated seluruh dunia ya dilakukan. Nah, ini tuh melakukan konfirmasi seperti itu dan juga sebetulnya untuk menunjukkan betapa susahnya gitu kan ya. Yang pertama, susahnya adalah bagaimana kita melakukan penyadapan ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana menyadapkan. Nah, berarti kita harus melakukannya itu terhadap semua media yang dilalui oleh data. Gimana kita melakukan penyadapan ini semua medialkan data? Satu ya. Tentu saja yang melakukan penyadapan itu adalah satu hal, datanya terlalu banyak. Tidak semua data penting, berarti kita harus melakukan filtering. Ya, bagaimana kita melakukan filtering dari data tersebut ya. Filtering kan tidak semuanya penting. Misalnya data orang ngobrol ya, ngerumpi hoax gitu ya, atau apa-apa yang orang-orang chatting segala macam, nggak penting-penting amat ya, buang aja gitu kan ya. Berarti hanya sebagian data yang kita filter. Nah, filternya itu bagaimana melakukan filtering terhadap data yang luar biasa tadi ya. Ini kayak contohnya nih orang ini ngayak laut lah gitu kira-kira. Assuming kita punya data yang kita berhasil kumpulkan, katakanlah, berarti kita harus melakukan filing ya, bagaimana menyimpannya. Seberapa besar data yang kita miliki, seberapa besar yang kita memiliki storage-nya. Ya, jadi ini challenge-nya. Jadi challenge-nya waktu itu dibahas kenapa kemudian FBI mengajukan budget segala macamnya. Ini untuk menunjukkan betapa realnya ya. Kalau kita melihat dari kacamata organisasi apa namanya profesi IEEE ini salah satu yang sudah lama dan sangat bagus ya. Jadi dia independen ya. Nah, ini juga kasus-kasus yang lain ditunjukkan ini nah IEEE juga tapi ini lebih maju lagi ya. Dia menunjukkan bahwa tahun 2005 ini ada seorang engineer yang namanya Kostas Salikidis, nah, bunuh diri gitu ya. Ini di Yunani ya. Kalau kasusnya hanya itu saja nggak ya orang bunuh diri mah ada di mana aja juga ya. Tetapi besok ini diberitakan bahwa telepon Perdana Menteri Yunani beserta 100 orang pejabat lainnya disadap ya. Mereka pelanggan dari Vodafone Panafone. Ini Telkomselnya lah sana lah gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Maka dibuatlah skenario-skenario apakah ini konspirasi teorinya ditampilkan ya. Tapi kemudian ditunjukkan bagaimana juga cara sistem cellphone itu cara kerjanya dan bagaimana sistem penyadapan ini terjadi. Jadi ceritanya pada masa itu si
si Panafone ya, Panafone ini tadi ya, Panafone Vodafone Panafone ini dia membeli produk dari Ericsson, Ericsson lah ya, produk Ericsson. Itu sentral teleponnya itu pakai produk Ericsson. Di dalam produk Ericsson ini tentu saja ada fitur macam-macam dan salah satu fiturnya adalah fitur untuk melakukan wiretapping ya. Tapi ini wiretapping yang legal ya. Ya, jadi ini ada. Nah, pada saat itu proses ininya itu nggak apa ya, maksudnya license-nya itu tidak nyala ya, artinya tidak dibeli sehingga tidak ada proses wiretapping. Nah, kemudian pada saat itu kemungkinan ya ini kemungkinan cerita konspirasi teorinya adalah si engineer tadi itu melakukan security audit terus dia menemukan kenapa kok ini data teleponnya ada yang dipindahkan ke dua tempat gitu ya. Jadi dilakukan proses wiretapping. Nah, sekarang wiretapping-nya ini dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Nah, ini yang menjadi issues pada waktu itu ya. Nah, mereka tentu saja harus melakukan investigasi, tetapi nah kalau mereka melakukan investigasi diam terus dikejar gitu ya. Nah, dia tadi ya optionnya adalah satu langsung ditutup, berarti si siapa namanya wiretapper-nya ini ya, penyadapnya tidak akan mendapatkan data lagi, tapi kita nggak tahu siapa mereka. Tapi yang kedua bisa juga kita kejar, biarin dulu kita kejar, kita tracing dia berada dalam BTS yang mana, dikejar terus ya, bisa ya lama-kelamaan bisa kita teliti dia orangnya data yang di mana. Tetapi ketika proses itu sedang berjalan, penyadapan tetap berlangsung ya. Nah, pilihannya yang mana gitu? Tentu saja direktur si perusahaan teleponnya ini nggak berani ya membiarkan sistem on terus, penyadapan berlangsung terus sehingga ditutup. Sehingga akhirnya tidak ketahuan siapa yang melakukan penyadapan ini. Sampai sekarang nggak tahu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kepala negara pun di negara-negara lain pun menjadi target ya dari penyadapan ini. Ya. Di dalam bukunya David Kahn tadi diceritakan bagaimana apa yang dilakukan oleh setiap negara dan seterusnya. Bagus sekali ya. Yang mana ditunjukkan kemampuan Inggris dalam yang paling jagoan pada masanya, nggak tahu sekarang ya, itu adalah Inggris. Makanya kalau kita lihat film-film James Bond segala macam itu dari Inggris semua ya. Yang kayak gini-gini ya. Secara kenyataan mereka memang yang paling jago ya dalam hal intelijen ya. Intelijennya paling jago dan paling apa ya sneaky gitu ya, dia bisa masukkan data sehingga pura-puranya mereka nggak nemuin gitu ya, nanti pura-pura ditemukan oleh negara lain padahal dia udah dapat duluan dan seterusnya ya. Ini kalau lawannya sih kita lihat juga ya, lawannya juga dari Inggris ya. Kalau tadi ada Bukan yang ini, Pak. Ya, ini ada Johnny English ya. Gimana? Kalau ada yang mau nanya nanti tinggal ngacung ya. Oke ya. Baik, nah sekarang kita lihat evaluasi pengamanan. Kalau kita bagi dua sepertinya ya. Jadi ada yang namanya steganografi dan kriptografi. Kita lebih tertarik yang kedua, meskipun yang pertama penting juga ya. Steganografi itu membuat pesan seolah-olah tidak ada, padahal pesannya ada, tapi dia disamarkan. Kalau kriptografi pesannya itu tidak disamarkan, tapi di rearrange atau diganti. Ya, jadi cuma dua model ini ya. Jadi yang banyak dulu steganografi, kalau sekarang paling banyak kriptografi. Tapi dua-duanya masih ada sampai sekarang. Ya, jadi kalau ada yang pernah lihat film-film Mercury Rising, Beautiful Mind, itu kebanyakan di situ adalah steganografi, bukan kriptografi ya. Mari kita lihat satu persatu dulu secara cepat steganografi ya. Steganografi ini mulainya dari zaman dulu nih, zaman Yunani sama Persia. Ya, ini pesan disembunyikan di meja yang dilapisi oleh lilin ya, jadi ada gitu. Bagaimana mejanya itu dikasih pesan ya, terus habis itu dilapisi oleh lilin sehingga mejanya itu bisa dikirimkan. Nah, di tengah jalan akan tidak kelihatan ya ada pesan-pesannya sampai tujuannya dikerok lagi dan baru dibaca pesannya. Karena dulu kalau mau perang nggak bisa, hari ini perang, nah itu nggak bisa, harus menyiapkan senjata, logistiknya ya harus siapkan dulu. Jadi ini mulai dari dulu ya. Yang ini ada lagi pesan ditato di kepala budak gitu ya. Sehingga tadi ya ditato di kepalanya, terus habis itu tunggu rambutnya tumbuh, suruh jalan, sampai jalan kan kalau ditangkap diperiksa nggak ada apa-apa ya. Karena ya pesannya dalam kepalanya, di kepalanya itu. Ya. Nah, steganografi saat ini masih ada bentuknya biasanya digunakan sebagai DRM ya, yang Digital Rights Management menjadi bagian dari
IPR ya, untuk menjaga IPR. Nah ini kalau sekarang istilah digital watermarking ini bisa digunakan untuk menandai kepemilikan gambar dengan menanamkan pesan dalam itu. Ini kalau kita ambil sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau ini ada sebuah gambar itu kan kita bisa lihat gambarnya ini terdiri dari berapa pixel ya. Ini gambarnya harusnya black and white ya, sebut black and white, tapi ini dibuat warna supaya bisa kelihatan. Tapi sebenarnya black and white ya. Yang mana untuk setiap pixel ini bisa katakanlah 1 pixel direpresentasikan dalam 8 bit ya. Sebenarnya bisa lebih, kalau yang resolusinya lebih tinggi lagi bisa lebih banyak ya. Tapi ini katakanlah 8 bit ya. Sehingga kalau kita lihat 8 bit ya, misalnya satu pixel ya, misalnya 1 pixel itu yang kanan di atas itu 10101010 itu misalnya pixel yang pertama. Pixel sebelahnya 11101011 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu semuanya 8 bit. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau 8 bit berarti kalau ada 8 bit maka grayscale-nya itu ada 2/8 perbedaan ya. Akan ada 256 jenis grayscale atau tingkatan grayscale. Bagaimana kalau kita hanya 128 aja? Oh, bisa juga. Grayscale-nya masih ada, wajahnya masih kelihatan. Maka kemudian dibuatkan kita hanya menggunakan 7 bit pertama saja. Nah, bit yang terakhir ini kita ubah-ubah dan itu tidak mengubah gambarnya. Sebenarnya kualitasnya berubah tapi tidak kasat mata gitu ya. Jadi bit-bit berikutnya ini yang LSB-nya low significant bit, yang ini adalah least significant bit. Ini adalah most significant bit yang paling atas gitu ya. Nah, ini kalau yang LSB-nya digabungan antara 8 pixel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, maka ini sebetulnya bisa merepresentasikan sebuah karakter ASCII katakanlah. ASCII pun sebenarnya 7 karakter juga sih sebetulnya. Hanya 7 pixel juga bisa ya. Nah, yang LSB-nya ini kalau digabung dia bisa menjadikan pesan. Sehingga kita bisa digabung-gabung ya. Misalnya ini pesannya menjadi 0100001001 gitu ya. Sehingga kalau ini bisa kita tanaman pesan misalnya apa? Copyright Budi Raharjo atau apalah ya. Pemilik Budi Raharjo atau apa, kita bisa tanamkan ini. Tentu saja mekanisme seperti ini rentan terhadap proses cropping, proses kalau kita taruhnya seperti ini aja kan proses terhadap cropping dan seterusnya. Tapi ada cara-cara gimana kita menyebarkan itu tadi ya, yang mau kita crop itu yang mau kita embedkan datanya, bytes yang mana saja itu bisa disebarkan secara statistik, bisa juga kita masukkan ke dalam sebuah konversi lain ya. Jadi misalnya ini di FFT dulu, nanti dari FFT-nya, atau sebenarnya bukan FFT ya, DCT ya, discrete cosine transform dimasukkan sana, perubahannya dilakukan sana, dibalikin lagi itu nggak kelihatan. Atau relatively tidak kelihatan padahal sudah ada data. Ya ini sebagai contoh untuk melakukan watermark yang gampang-gampangan. Ada lagi yang lebih bagus lagi, yang lebih hebat lagi. Kemudian ini juga ada kalau kita membaca buku The Da Vinci Code-nya dari si ini ya. Kalau ini tapi ini dari bukunya yang hardcover ya. Hardcover tuh di sleeve belakang itu kan suka ada buku itu kan ada sleeve belakangnya, sampul belakangnya. Nah, kalau kita lihat apa yang aneh dalam tulisan ini? Ada yang bisa melihat dari gambar ini yang anehnya apa? Ada yang di bold. Ada yang di bold ya. Coba kita baca yang di bold, hurufnya apa aja? Yang mana? S. Sebelum S ada lagi tuh di atas. I. I ya. Jadi sebentar nih, saya ambil dulu mana nih tablet saya sebentar ya. Tablet saya supaya saya bisa ikut. Bentar, saya masukkan dulu tabletnya ini ke dalam. Ya. Sebentar. Ini suka nggak keluar. Nah, anotasinya mana nih? Anotasi. Annotate. Oke. Annotate merah. Kita kasih merah. Draw. Oke. Kita mulai misalnya yang ini ya. Nah, ini I ya. Apalagi? S ya. Apalagi? T. T. Terus? H. D. H. A. Apalagi? Terus? R. A. N. A. N-nya enggak, itu enggak. Stone. Oh ya, N ya. Oh iya benar N. Terus? A. O. Hayden. H. Dan H. E. E.
L, Up, T, B. T, Nah, udah. Jadi katanya apa itu kalau kita susun? is the Is there? is there no help? No is help. there, Kan ya. Is there no help? Gitu ya. My rekening number is. Ya, jadi ini di dalam paragraf yang pertama ini ternyata ada pesan-pesan seperti itu gitu ya. Sorry, di dalam paragraf yang pertama ini ya. Nah, itu ada itu. Nah, hal yang sama juga terjadi di yang kedua dan seterusnya, ini ada semuanya, ada. Tinggal dibaca aja ya. Jadi si ini tuh membuat tebak-tebakan, banyak tebak-tebakannya. Si Dan Brown ini ya. Gitu ya. Oke ya. Nah, itu hanya sebagai contoh satu steganografi yang ada di dalam buku. Nah, nanti bisa lihat lagi ya. Nah, ini kalau ini apa nih? Sebentar saya delete dulu ini ya tulisannya. Pesannya apa? Ada yang tahu? Pesannya apa? Anotasi. Apa? Ada yang tahu? Pesannya apa? Serang hari Senin. Dari mana? Huruf Awal. pertama, Pak. Awal kata. Ya, huruf awal kata. Jadi ini contohnya tadi ya, SERANG ya. Serang hari Senin itu dan seterusnya ya. Ini ada lagi maaf. Loh, kok jadi anotasi lagi? Anotasinya selesai dulu, clear. All my drawing set. Oke, lagi. Nah, ini juga sama. Film Homer Simpson juga ada gitu ya, di Homer Simpson dari si ibunya ngirim pesan home sweet home dan lain lagi sebagai macam gitu ya. Jadi banyak ya ini steganografi ya. Biasanya kalau di kelas kriptografi saya kasih PR ya untuk buat steganografi. Oke ya. Jadi kalau steganografi itu kita nyisip-nyisipkan gini, kita berarti kita tahu atau tidak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu sama sekali. Kalau tahu ya tahu sama semua gitu. Jadi yes or no gitu ya. Jadi susah kalau steganografi ini ya. Ukurnya susah. Kalau ditanya keamanannya dari ini gimana? Wah, susah juga ya. Ya. Maka kita bicara tentang satu lagi sekarang kriptografi. Nah, bedanya dengan tadi kalau kriptografi, ya saya langsung aja ya. Kalau kriptografi itu ada macam-macam, yaitu berarti sebetulnya pesannya itu kita rearrange ya. Kita atur-atur sehingga pesannya menjadi gibberish gitu atau kayak sampah. Tapi orang tahu. Kalau tadi orang nggak tahu ada pesan atau nggak tahu ya. Kalau ini kita tahu pesannya ada. Pesannya apa? Nah, itu yang kita tidak disadarkan pesannya apa gitu ya. Nah, contoh kalau yang ini contohnya juga sama ya. Kalau yang ini kita pesan ditulis mendatar ya. Terus dikirimkan vertikal. Jadi kalau mengirimkan pesannya adalah a simple kind of transposition ya. Spasi dihilangkan ya. Chipper writes the message into rectangle by rows and reads it out by column. Itu untuk pesannya ditulis gitu. Kemudian yang dikirimkannya ke sini dulu ya, dari atas ke bawah. Jadi A, D, S, E, T, L, D, T, S gitu ya. Jadi terus O. Jadi ya, sampai bawah ke atas lagi gitu ya. Jadi ini adalah pesan yang dikirimkan ya. Nanti di sisi penerima, kalau nerimanya diterus susun ke bawah gitu ya, baru ke atas. Dan kita kasih tahu ada berapa baris ya gitu. Atau barisnya bisa ditebak dari jumlah datanya. Gitu ya. Ini yang disebut simple transposition. Pokoknya ini kita sebutkan kita transposisi ya, kita ubah-ubah posisinya gitu. Ada juga kalau ini Spartan Skytail itu kalau kita kayak contohnya ya, kalau kita kasih kertas di dalam pensil yang kotak-kotak gitu ya, pinggirnya dia kita isolasi, terus nanti kita tulis pesannya di atas sana ya. Nanti dikirim, habis itu dilepas sehingga dia kelihatannya kayak ornamen ya. Jadi kalau ini kayak gini, kayak ornamen. Kalau dulu ini ditaruhnya itu di sabuk ya, ditaruh di sabuk. Jadi orang pergi pakai sabuk, isi pesannya ini ada dalam sabuk, gitu ya. Ya itu bisa kayak gitu ya. Oke. Nah, yang paling ngetop dari tadi transposition ya. Jadi transposition sekarang ini adalah substitution. Substitusi itu diganti. Nah, yang paling ngetop adalah Caesar Chipper. Nah, jadi sebagai contoh kalau kita punya huruf, nah kebetulan kita hurufnya Roman characters ya. A, B, C, D, E sampai Z ya. Ini ada 26 karakter A, B, C, D ini.
Kemudian salah satu contohnya misalnya kita geser 3 huruf ya, kita geser 3 huruf. Jadi yang di bawah ini digeser 3 huruf ya, geser 3 huruf. Maka mulai 1, 2, 3, nah kita geser, mungkin jadi ini adalah D ya, 3, D, E, F, G, H, I sampai Z ya. Kemudian A, B, C digeser aja gitu ya. Paling gampang begitu. Nah, sehingga kalau kita ingin menuliskan Budi, maka kalau kita lihat B ya, U, D, I gitu ya, Budi gitu ya. Maka kita lihat ke bawahnya. Jadi B itu jadi E ya. U jadi X ya. Jadi E, X. D jadi G ya. I jadi L. Gitu ya. Jadi Budi kalau ini ditulisnya dari E, X, G, L. Nah, ini substitusi ya. Tabel tentu saja mau digeser 3 huruf ke kiri bisa, 7 huruf ke kiri bisa ya, atau ke kanan. Jadi si N-nya ini kita anggap sebagai kuncinya lah ya, kunci. Ya. Geser kanan. Ya. Nah ini ini yang dulu luar biasa dianggap wah ini hebat sekali ya. Jadi kalau ini menjadi lumayan ya. Nah ini disebutnya namanya juga mono alphabetical zipper karena selalu ya B-nya itu akan selalu digantikan dengan E gitu ya. Jadi ini, nah berarti ini lama nih bertahannya si sesar zipper sampai orang nggak ngerti segala macam gitu ya. Sampai satu saat gimana caranya? Ini kan berarti ini orang yang membuat zippernya ini ya. Buat zippernya ini adalah namanya code maker ya. Code maker orang yang buat kunci buat kode-kodenya gini. Nah, si yang mecahnya itu nanti si code breaker. Nah, code breakernya gimana nih mecahkannya? Maka muncullah yang namanya Al-Kindi. Dia bilang, saya pecahin aja statistik yang sering muncul gitu ya. Misalnya kita punya sebuah pesan yang wah banyak pesannya tadi ya kayak EXJL segala macam gitu ya. Ini hurufnya apa sih? Nah, dia lihat aja sebentar. Huruf yang paling sering muncul di dalam pesan tersebut adalah huruf apa? Ya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris kira-kira huruf apa yang paling sering muncul? E. Ya? E. E. E-nya Indonesia atau E-nya Inggris? A B C D E, Pak. Habis ini E gini ya? Iya, Pak. Oke, E bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? Perkiraan? A, Pak. A ya. A. Oke. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa apa kira-kira? Mungkin Pak. Oh, benar nggak ya? Iya. Rapopo, Pak. Iya. Jago. Orang popo. Orang Popo ya. Piro, Wani Piro, Pak. Tapi Wani Piro Nah, jadi kan berarti kalau kita ngelihat ya, misalnya katakanlah ada satu kita tahu bahwa pesannya itu ditulis dalam bahasa Inggris. Terus kita lihat yang paling sering huruf munculnya di dalam pesan itu adalah huruf K gitu. Oh ya sudah. Kita berarti K itu kemungkinan E-nya dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang paling sering berarti kalau gitu kan nanti kita bilang A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan terusnya gitu ya. Oh, yang paling sering muncul huruf K. Oh, berarti kita taruh di bawahnya K. K, L, M, N, O. Ya udah diluruskan aja gitu ya. Karena sering munculnya ini ya sudah. Dengan cara begitu, maka bongkarlah semua zipper yang digunakan sesar zipper tadi. Gara-gara statistiknya si Al-Kindi ini. Ya. Jadi itulah pesan kenapa pentingnya orang-orang bahasa di tempat-tempat itu ya. Tempat lembaga sandi di setiap negara itu pasti ada orang bahasa. Ini salah satunya ya untuk menunjukkan itu ya. Oke ya. Jadi ini sesar zipper ini menarik ya. Tapi tadi jadi begitu code maker, code breaker hancur lagi. Oke, ya kalau gitu gimana? Nah, sekarang lagi ada hal yang menarik lagi nih. Kebetulan karena huruf kita 26, maka kalau kita bagi 2 13 huruf ya. Jadi kita bisa membuat satu algoritma yang kita sebut namanya rotate 13 nih. Rotate 13 itu rotate ya. 13 gitu ya. Jadi kalau sebuah kalimat ya, ada data nih kalimat ya. Atau kata itu kita masukkan rotate 13 ya, rotate 13. Itu jadi encrypted ya, jadi ngaco-ngaco tadi ya, nggak jelas. Ini kalau kita masukkan ke rot 13 lagi, balik lagi. Balik lagi ya.
Jadi enaknya si root 13 itu kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau Anda lihat aja tuh ada web namanya root 13 ya, root 13. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Gunanya kalau kita ingin membuat sebuah pesan ya, buat sebuah pesan terus pesan kita ofensif gitu ya. Misalnya kita buat pesan buat email gitu atau apa kita mau marah-marah ya. Baik, gini. Saya pendapat saya atau apa ya gitu ya. Saya untuk hal ini maaf ya misalnya. Maaf bahasanya kasar. Nah, bahasa saya kasar. Nah, ini dirotkan 13 saja nih. Apa yang mau Anda tulis Anda rot 13 kan ya. Jadi wah cak-cak gitu. Baik, terima kasih. Nah, ya. Ya, kalau di bahasa Sunda ini mungkin di ini ya kita buat anjing siah gitu atau apa gitu ya. Kita rot 13. Kalau orang baca kan ini ya apa ya ini ya marah-marah gitu ya. Tapi kalau kita bilang ini saya rot 13 kan. Kalau Anda nggak mau ini jangan usah dibaca gitu ya. Jadi ini ya terima kasih. Nggak usah dibaca ya kalau ini. Nah, kalau mau baca juga di rot 13 kan aja dipakai itu di copy paste ke sini balik lagi ya. Atau kalau kita mau main tebak-tebakan juga ya. Jadi kalau mau main tebak-tebakan misalnya misalnya ini adalah ini nih tebakannya. Kita tulis dalam satu email atau satu teks ya, satu chat gitu. Apa bedanya handphone dan monyet? Nah, jawabannya adalah ini. Ada yang tahu jawabannya? Nah, ada yang tahu dengan ini biasanya ini ya, tebak-tebakan anak-anak zaman dulu ya. Anak kecil zaman dulu kalau ini. Apa bedanya handphone dengan monyet gitu. Tapi ini tebakan untuk orang Sunda ya, ada Bandung sekitarnya. Jawabannya adalah, nah nanti Anda cari ya di itu. Jawabannya kalau ini nanti dimasukin di rot 13. Kalau handphone, Nokia. Kalau monyet, Nokia. Sambil nunjuk Anda gitu ya, Nokia gitu ya. Jadi itu ya. Kalau bagi yang nggak tahu, Nokia itu yang ini gitu ya. Ini kan ya. Nokia ya. Kalau bahasa ini bahasa Sunda yang artinya yang ini gitu ya, sambil nunjuk Anda gitu. Atau salah satu di kelas gitu ya. Kalau Nokia handphone apa? Kalau Nokia kalau bedanya handphone gimana? Nah, handphone tuh Nokia. Kalau monyet nah tuh Nokia. Jadi orang tidak merasa. Jadi ini rot 13 nih inilah ya untuk main-mainan. Bahkan dulu di dalam sistem email kita atau sistem newsgroup, newsreader itu ada rot 13 built-in. Jadi kalau kita mau apa kasih rot 13 gitu. Ini untuk sopan santun aja ya supaya orang nggak marah-marah kalau membaca tulisan kita. Jadi kalau Anda mau marah-marah di media sosial Anda rot 13 kan gitu ya. Jadi nanti kalau orang-orang udah salah sendiri, Anda udah saya kasih tahu nih bahasanya ofensif ya. Jadi kalau Anda mau baca silahkan rot 13, kalau enggak ya udah skip aja. Jadi ya. Tapi kalau kita lihat ini masih masalah ya, ini ya, ya monoalphabetical itu masih masalah, makanya bisa dipecahkan oleh si Al-Kindi. Sama orang bilang, gimana kalau kita buatnya beda? Nah, kalau gimana kalau kita tabelnya nggak satu Pak, tabelnya 3. Nah, oh iya ya. Jadi kalau huruf pertama kita konversikan dengan tabel ini, huruf kedua dengan ini, huruf ketiga dengan ini, huruf keempat ini, kelima, keenam, jadi alternating ya. 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi kalau huruf B, Budi tadi ya, tergantung huruf pertama B-nya ini B, U huruf kedua ya kan huruf kedua ini ya. Huruf ketiga D ini ya. I huruf keempatnya adalah ini ya. Nah, jadi kalau Budi di tabelnya aja, kalau Budi dengan tabel seperti ini, maka dia akan menjadi E, A, D-nya adalah P, itunya I. L, Pak. Sorry. I, L, salah ini L ya harusnya. L. Nah, ini kebetulan tabelnya nih ya, tentu saja kebetulan tabelnya nih ya gesernya ya ini ada gesernya. Jadi gesernya ini 3 tabel ini bisa sesuai dengan kita sebut kuncinya aja ya. Kuncinya tuh kita mau kuncinya berapa? Ini geser 3 kayak tadi ya. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 ya, geser 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya, 12. Jadi ini tabelnya. Nah, tabelnya bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, bisa tergantung kita maunya seperti apa. Ya, ini berarti monoalfabetik ya. Jadi huruf B tidak selamanya dikonversikan menjadi E, kadang H, kadang N, tergantung letak huruf B itu di mana. Nah, maka teknik Al-Kindi acak adut tadi itu ya berantakan lagi dengan ini. Nah, menang lagi si
code maker. Nah, maka yang inilah yang digunakan akhirnya oleh si Enigma-nya Jerman ya. Jadi Jerman itu memecahkan ini, membuat sistem dengan menggunakan mekanisme yang berubah terus. Ya, kalau ini film bohongannya ya. Nah, kalau Anda lihat film bohongannya itu si ini ya, film The Imitation Game ya, cerita tentang Alan Turing. Nah, Alan Turingnya adalah ini. Benerannya kayak gini Alan Turing. Ketika Perang Dunia Kedua, ini Jerman menggunakan Enigma rotor. Enigma rotor itu bentuknya kayak gini ya. Yang mana di sini ada mesin tiknya, kemudian di dalamnya ini ada rotor-rotor atau apa sih namanya rotasi-rotasi tadi yang kita anggap itu sebagai tadi tabel ya. Geser 3, geser 5, geser 12 atau apa itu yang rotornya tadi. Nah, menariknya adalah setiap huruf dikirim ya, misalnya saya buat ketik huruf B itu, langsung rotornya muter. U rotornya muter. D rotornya muter. Jadi tabelnya itu berubah terus ya. Perubahannya nggak hanya 3 tabel, tapi bisa banyak. Tabelnya berubah terus. Nah, jadi posisi awal dari rotor-rotor yang tadi itu merupakan kuncinya ya ini. Ya. Jadi possible combination-nya menjadi luar biasa bengkak. Ya, jadi tidak bisa dipecahkan dengan cara manual lagi kayak model Al-Kindi atau yang coba-coba lagi, nggak bisa. Maka pusinglah si sekutu. Wah, gimana ya caranya? Maka oleh sekutu cari orang yang paling pintar dah di sini siapa? Maka ada orang Inggris yang paling pintar pada saat itu adalah Alan Turing ya. Panggillah Alan Turing dan kawan-kawan. Coba buatkan gini. Maka dia membuatnya yang namanya komputer itu. Jadi komputer yang bentuknya ya kalau kita lihat ya di rak-rakan kayak gini ya, komputernya dulu bentuknya emang kayak gini, rak-rakan banyak macam-macam gini. Komputer ini awalnya digunakan untuk cracking. Jadi komputer itu awal-awalnya digunakan untuk cracking ini mesin rotornya Jerman. Tentu saja tadi ya statistiknya dia tidak akan beruntung akan susah, lebih banyak possible combination-nya sampai ternyata keberuntungan juga. Kalau di Indonesia, kalau kita nulis surat itu selalu di atasnya ada dengan hormat ya. Dengan hormat gitu. Oh, dengan hormat. Jadi kita tahu, oh kalau surat ada dengan hormatnya, berarti yang di situ tuh huruf-hurufnya adalah dengan hormat gitu. Oh. Kalau itu acak-adut, oke, kita udah tahu itu kalimatnya itu dengan hormat. Nah, tapi kita nggak tahu kuncinya ya. Tapi kata-katanya udah tahu nih. Ini tuh sebenarnya sama dengan hormat. Kuncinya apa ya tadi ya? Awal kombinasinya gini. Nah, itu yang dicari-cari. Kalau Jerman itu ada Heil Hitler gitu ya. Jadi ya, di sini itu ada Heil Hitler gitu ya. Nah, maka Heil Hitler itu dicoba dipecahkan dan akhirnya dengan bantuan komputer tadi si sekutu berhasil memecahkan Perang Dunia Kedua, memecahkan kriptografinya ini. Gitu ya. Ini sejarahnya. Jadi banyak sejarahnya ya, cerita-ceritanya seru-serunya. Ada orang yang membuat ini kit ya, kalau mau elektronik kit-kitan dibuat kayak gini ya. Enggak fisikal tapi ini elektronik ya. Untuk membuat Enigma ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita bicara sedikit? Oke. Belum ya? Nah, ya sedikit. Ya, silakan. Yang soal yang tadi Pak, masalah yang Vodafone tadi yang di Greece itu. Yang baru-baru ini kan banyak berita mengenai Huawei itu Pak, 5G Huawei yang dikatakan ditakuti akan disusupi oleh pemerintah Cina. Itu betul itu Pak atau hanya masalah geopolitik saja? Kalau menurut saya geopolitik sih. Sama juga. Bagaimana kalau nanti handphone buatan Amerika disuruh sama pemerintah Amerika, kita lagi perang sama Indonesia, tolong dinyalakan gitu ya. Nah, memang semua perusahaan akan bergantung kepada kebijakan dari negara yang bersangkutan. Ya, kebijakan dari negara yang bersangkutan. Contoh, kalau di Amerika, kebijakannya adalah semua produk yang diekspor dari Amerika itu harus melalui screening dulu. Kalau kriptografinya tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah Amerika, tidak boleh diekspor. Nah, jadi yang diekspor ke sini itu udah pasti bisa dilakukan sesuatu lah. Ya. Karena dia tidak mungkin menjual, tidak diperkenankan perusahaan komersial menjual senjata yang sangat berbahaya, tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah. Nah gitu. Jadi ada mekanisme elektronik selalu ada, nggak mungkin nggak. Dulu ada perusahaan, saya lupa nama perusahaannya apa ya. Dia perusahaan cordless dulu ya, cordless. Zamannya dulu kan cordless sebelum ada ini ya wireless.
cordless itu ada satu perusahaan Amerika, saya lupa ya, Panasonic atau apa ya gitu ya. Dia buat satu yang bagus. Itu harus di-recall lagi, nggak boleh dijual. Ya. Karena terlalu bagus. Karena terlalu bagus. Sama pemerintahnya nggak boleh, itu nggak boleh diekspor. Ya, jadi itu. Nah, jadi kalau kita mau beli yang kayak gini, ya kita harus milih-milih. Jangan beli yang dari Amerika lah ya, beli dari Israel lah atau apa. Tapi jangan-jangan Israel juga punya aturan gitu ya. Atau beli dari Cina lah ya. Justru jangan beli dari Cina aja gitu ya. Jadi, nah itu satu ya. Yang kedua, perusahaan nggak mau digituin sama pemerintah. Semua perusahaan, baik ini Ericsson lah, Huawei lah, atau kalau di Amerika Google Phone lah, dia nggak mau diinikan oleh pemerintahnya. Maka dia akan menciptakan teknologi yang dia sendiri nggak bisa buka. Kayak Apple itu dengan iPhone-nya, dia encryption, si Apple nggak bisa buka. Sehingga ketika pemerintahnya bilang, tolong bukakan ini, atau tolong iniin apa, tanamkan apa gitu. Si perusahaannya bilang, saya nggak bisa. Saya membuat teknologinya yang nggak bisa, saya bisa buka sendiri nggak bisa. Sehingga dia tidak bakalan diminta oleh pemerintahnya untuk melakukan itu. Karena itu bad for business bagi si komersial, perusahaan komersial. Jadi dia nggak mau gitu ya, melakukan itu. Nah biasanya yang melakukan itu pemerintahnya sendiri, tanpa bantuan si perusahaan yang bersangkutan. Jadi dulu juga ada ceritanya misalnya produk Cisco ya, networking Cisco itu yang setelah keluar dari pabriknya itu dibajak dulu sama pemerintahnya itu, truknya itu dipengkolin kemana, ditanamin lagi, baru diterusin lagi. Cisco-nya sendiri nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kalau tahu Cisco-nya juga marah-marah, ini kenapa sih kok diginiin gitu kan? Dia juga nggak mau ya. Karena begitu orang tahu bahwa ada mekanisme seperti itu, ada yang ditanamkan oleh government, nggak percaya ya. Negara lain nggak percaya, rakyat dalam negeri sendiri nggak percaya. Nah, jadi pro dan kontranya selalu ada. Yang makanya tadi kita bicara antara privacy dan keamanan negara. Bagi negara dia bilang saya penting melakukan ini gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang menanamkan itu. Nah, kalau menurut saya itu bukan oleh negaranya, tapi oleh korporatnya. Misalnya Huawei menanamkan apa di dalam itu, mungkin nggak mungkin aja, tapi bukan untuk pemerintah Cina, tapi untuk perusahaan Huawei-nya itu. Dia pengen tracking kita lagi ngobrol apa, kemana, ke web apa, atau kita chatting apa, itu dia pengen tahu mungkin aja tuh oleh si Huawei ataupun Xiaomi atau apapun di ini kan. Tapi bukan masalah pemerintahan ya, tapi masalah korporatnya itu. Nakal aja korporatnya. Bisa nggak melakukan itu? Ya bisa aja sih. Ada bukti seperti itu nggak? Ada bukti tapi bukan perusahaan besar ya. Perusahaan yang nggak jelas itu ada perusahaan handphone yang nggak jelas buatan Cina itu ada yang kernel Android-nya itu dia kalau kita browsing ya, kalau kita web browsing dia akan pergi ke satu web di Cina untuk mencatatkan URL-nya. Dia nggak ngelihat database kita atau nggak ngelihat password kita enggak, tapi URL-nya dia direkord semua. Historinya, Pak. Historinya. Jadi dia tahu nih orang ini senangnya jalan kemana gitu. Nah, itu kalau itu udah ada terbukti. Gitu ya. Silakan, ada lagi? Oke. Belum ada ya? Oke. Nah. Langsung. Oke, boleh saya terus? Atau masih ada pertanyaan? Belum ada ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. So, angkat tangan terus tanya. Oke. Kalau kita bicara bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Luki, Pak. Izin bertanya kalau untuk perbedaan dari kriptografi dan steganografi itu yang tadi saya perhatikan, kalau di kriptografi itu kan ada proses enkripsi dan dekripsi apa ya? Nah, kalau di steganografi itu ada proses yang sama nggak seperti itu? Atau ada teknik khusus kalau di steganografi itu, Pak? Ada. Jadi kalau tadi ya, kalau tadi kan kalau steganografi ini ada pesan ya, ada pesan. Nah, pesan ini kalau di steganografi itu disamarkan. Ya. Sehingga tidak kelihatan. Ya, disamarkan tuh dikaburkan, tidak kelihatan. Misalnya saya ingin kirim pesan, saya pakai tulis dengan apa? Katanya orang dulu ya air jeruk sehingga di kertas nggak kelihatan. Ya disamarkan. Jadi ini antara tahu orangnya kalau tahu atau tidak ya. Kalau dia tahu itu pakai dibacanya pakai huruf yang awal depannya semua, ya udah bubar jalan semua ya. Tapi kalau nggak tahu dia nggak tahu sama sekali. Jadi ini pesannya itu disamarkan. Jadi orang karena nggak tahu, jadi dia orang nggak tahu ada pesan atau nggak disamarkan tadi. Kalau kriptografi pesan itu dirubah-robak tadi ya, ditransposisi, disubstitusi, ya. Sehingga pesannya kelihatan. Yang pesannya tadi ini menjadi misalnya jadi X798A H9GX itu. Jadi kelihatan pesannya.
Wah, ini ada sesuatu nih. Misalnya kita berkirim-kiriman email ya, tapi isinya kayak gini semua gitu. Ini ada pesan nih, pesan rahasia nih. Pesan rahasianya apa? Oh, nggak tahu kita. Tapi kita udah tahu. Jadi kalau kriptografi itu kita tahu ada bukti di sini ada pesan. Tapi kita nggak ngerti karena pesannya kayak sampah aja. X7, XX, X9, ZZ apa gitu. Gitu. Kalau ini nggak, kalau steganografi nggak. Ya. Kalau ini disamarkan. Gitu. Ya. Oh, siap-siap Pak. Tapi kalau untuk steganografi dalam perkembangannya sekarang dengan machine learning, kan steganografi ini penyamaran pesan terhadap gambar misalkan Pak ya. Apakah sudah ada teknik dari machine learning untuk memecahkan pesan yang disamarkan dalam steganografi? Karena ini juga kemarin sempat saya kepikiran seperti itu. Kalau belum ada, tadinya mau dijadikan topik Pak untuk ini, untuk penelitian seperti itu Pak. Sebentar ya, saya sebetulnya ada modernnya. Sebentar ya, saya stop dulu ini. Nah, saya tunjukkan dulu apa yang sedang saya punya penelitian S1, S2, S3 sampai sekarang berhenti. Berhenti itu di steganografi dan kriptografi saya gabungkan. Sebentar nih saya stop sharing dulu ya. Stop dulu. Start. Saya ambilkan dulu ya. Saya stop. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat mana tadi anotasi saya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kriptografi itu sumbernya tuh ada 3 ya. Jadi ada yang pertama plain text ya, plain text. Kemudian plain text ini dilakukan sebuah proses ya. Di sini ada algoritma. Yang kita algoritma kriptografinya ya. Dan ini ada kunci. Maka dia keluarnya yang namanya ciphertext ya. Ciphertext ya. Nah, jadi kita gitu ya. Jadi ini plain text. Nah, ya. Jadi kalau sekarang ceritanya adalah gitu ya. Semua algoritma kriptografi itu kayak gitu. Jadi ada plain text-nya, masukin algoritma, kasih kunci, keluarlah ciphertext. Ya. Generiknya seperti itu. Oke, nggak masalah lah, udah ini. Nah, sekarang kita bicara tentang teknologinya. Teknologinya itu ada 2 ya. Yang namanya sekarang nih, ada yang namanya private key crypto system, ada satu lagi public key crypto system. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang bahas satu persatu ini nanti akan sedikit agak kadang-kadang confusing bagi yang baru, kalau yang udah lama mungkin nggak masalah. Oke. Kita mulai dari yang awal-awalnya. Katakanlah Alice ya, ingin kirim pesan kepada Bob. Ini karena bahasa Inggris. Kalau dulu A ingin kirim pesan kepada B, wah ini kayaknya kurang manusiawi kasih Alice dengan Bob. Karena di bahasa Inggris Alice dengan Bob. Kalau ini yang membuatnya orang Indonesia mungkin di sini namanya Ani ya. Ini Budi ya pasti kan ya. Ibu Budi ya, Ani Budi gitu ya. Selalu kan ya kalau di bahasa Indonesia. Oke. Ani ingin kirim pesan kepada Bob ya. Bob, nah ya plain text-nya adalah ini. My phone number is 5551234. Oke. Maka seperti tadi ya di dalam slide sebelumnya, saya plain text ini dimasukkan ke dalam encryption. Katakanlah encryption-nya tadi apa? Caesar Cipher ya. Caesar Cipher gitu. Secret key-nya apa? Geser 11 kuncinya misalnya 11 ya. Oke. Maka setelah digeser jadilah ciphertext ya. Katakanlah si my phone 5551234 tadi akhirnya menjadi kayak gini. Nah, semua orang bisa ngelihat ini, semua orang bisa gitu. Orang-orang bisa ngelihat. Jadi ini adalah plain text, ini adalah ciphertext kayak gini. Semua orang bisa ngelihat. Nah, kita asumsikan karena semua orang bisa ngelihat, maka di sini ada orang yang mendengarkan namanya Eve. Kenapa Eve? Karena dia kalau bahasa Inggris namanya eavesdrop ya. Eavesdrop. Eavesdrop itu tukang nguping ya. Eavesdrop itu adalah nguping. Nah, kalau makanya sebutnya namanya Eve ya. Eavesdrop ya, tukang nguping ya. Nah, maka kalau kita lihat Eve itu bisa mendengarkan percakapan di sini, asumsi kita ya. Oke, si Eve bisa mendengarkan percakapan. Tapi karena mungkin dia tahu algoritma encryption-nya, tapi dia nggak tahu kunci. Maka dia nggak bisa memecahkan ini, nggak bisa tahu plain text-nya. Dia boleh coba-coba, kuncinya dicobain ya, tapi itu membutuhkan waktu. Ya, jadi ini. Asumsinya semua orang bisa lihat itu. Ciphertext sampai di tujuannya, maka tujuannya si Bob ini atau si Budi ini menggunakan algoritma yang sudah disepakati bersama dan dia juga tahu kuncinya, akhirnya didapatkan kembali plain text-nya lagi ya. Cek gitu ya, my phone ini si Bob ini.
Oke lah, ini yang paling sederhana, semua orang paham seperti ini, oke. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pertama adalah gini. Gimana ya kalau gimana si Alice ngasih tahu Bob kuncinya apa gitu? Gimana nih caranya? Berbagi secret key-nya gimana nih? Ada yang tahu? Di Helma. Ketemuan langsung, Pak. Ketemuan langsung. Nah, ketemuan di Hellman nggak ngerti dia, nggak ada Pak di Hellman, algoritmanya belum ada zaman itu. Ketemuan langsung. Benar ketemuan langsung. Bob, nanti kalau kita kirim-kiriman kunci rahasianya adalah rahasia 789 ya. Oke, nah selesai. Ada lagi selain ketemu langsung. Oke. Ketemu langsung apalagi? Dikirim lewat jalur yang berbeda, Pak. Dikirim melalui jalur yang berbeda. Apa dong? Kirim melalui jalur yang beda. Berbeda. Misalnya ini email, berarti ini dikirim lewat apa dong? Melalui SMS misalkan. Misalnya ini email ya. Oh ini Pak, ini pakai email. Berarti kuncinya lewat SMS. Berarti kalau orang ini mau tag, dia harus 2. Tag emailnya, tag SMS gitu ya. Benar, bisa. Ya. Contohnya itu ya, pakai SMS. Bisa Pak, ini pakai email, ini pakai fax Pak. Kalau masih ada mesin fax ya. Boleh. Ya, yang penting pokoknya yang penting jalurnya beda Pak. Itu tadi ya. Kenapa? Karena di sini jalurnya ini yang kita ambil asumsi ini disadap. Kalau dikasih tahu lewat sini ya disadap. Berarti dia harus lewat jalur lain ya. Jalur lain, mungkin jalur sini lah ya. Nggak secara fisik gitu ya. Ada lagi nggak selain 2 ini? Menggunakan informasi yang hanya diketahui oleh mereka berdua? Ya, tapi apa ya? Tapi artinya Alice dan Bob paling saling kenal ya. Iya, kalau Pak, saya dengan Anda mau kirim-kiriman, kita kan saling kenal. Kita belum punya rahasia berdua nih. Waduh. Kalau kita punya rahasia berdua malah lebih gawat kayaknya ya. Lewat video conference, Pak. Kita lewat video conference ya. Lewat telepati juga bisa ya. Ya, jadi ya pokoknya harus dengan cara lain intinya gitu tadi. Lewat jalur yang berbeda Pak. Oke, lewat jalur yang berbeda. Jadi kita punya masalah ini yang ini ya. Nah, menggunakan satu kunci bagus. Masalah kunci menggunakan salur khusus. Yang kedua, nah ini masalah jumlah kunci bisa meledak secara eksponensial. Kenapa begitu? Nah ini contohnya gini. Misalnya nih Alice, Ani beri pesan pada Budi ya. Maka Ani dan Budi ini harus punya satu kunci yang ini ya. Budi dengan C. C siapa? Cacap. Dengan Cacap. Maka saya harus punya satu kunci yang berbeda dengan ini kan ya. A dengan B1, B dengan C1, A dengan C kuncinya harus beda lagi. D, siapa nih D? Dedi. Ini kuncinya beda. Nah, kalau kita lihat jumlah kuncinya ini, dia akan meledak secara eksponensial. Kalau secara ininya adalah N ya, rumusnya itu N dikali N-1/2. Ini jumlah kuncinya. Atau dengan kata lain, ini N kuadrat ya. N kuadrat dikurangi N/2. Nah, untuk melihat scale-nya itu maksudnya gimana sih scale-nya? Nah, kita buat tabel aja lah hitung-hitungannya. Jadi sebetulnya kan N kali N-1/2 ya. Ini kan rumus yang ini ya. Tapi karena ini disederhanakan aja. Jadi N²/2 aja lah ya. Biar gampang. Yang minus N-nya nggak usah lah. Jadi kalau kita katakanlah N-nya 10 orang. Kita hanya 10 orang nih. 10 orang berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Bagi 2 maka 50. Di kelas kita ini kelas ini aja berapa orang nih kita sekarang? Ada berapa nih hadir? 27, Pak. Berapa? 27. 27. Nah, kalau 27 aja kita di kelas ya. 27 pangkat 2 bagi 2 berapa? Ini udah banyak. Kuncinya ya. Jadi banyak sekali ya. 100. Kalau 100 kuadrat nih ya, 10.000 berarti kan 10.000 bagi 2 gitu. 1.000 pangkat 2 N² ini udah 1 juta. Jadi ini. Sehingga kalau kita lihat ya, kuncinya ini meledak secara eksponensial. Katakanlah kita saling berkomunikasi ini untuk kunci-kuncinya untuk setiap orang ini satu kunci ukurannya 1 kilobyte aja ya. Maka untuk 100.000 orang ini ya. 100.000 orang ini maka dibutuhkan 5 terabytes untuk nyimpan kuncinya ya. Ini kali 1 kilobyte misalnya. Jadi ini dan ini susah banget lah ya. Ini kalau kita punya satu situs kayak Facebook gitu.
Di sininya ada orang 100 juta. Walah, itu kalau kunci-kunciannya, kalau antar mereka ingin berkomunikasi susah. Jadi ini tidak masuk akal secara ya kompleksitas. Jadi kalau ini kompleksitasnya tuh ini ya meledak secara eksponensial nih. Jadi masalah. Jadi ini masalah ya. Jadi masalah key distribution ya. Tapi dia enaknya satu kunci, nggak pusing-pusing. Terus nanti kalau kita bicara algoritmanya, nggak saya bahas di kelas ini ya, yang namanya algoritma DES, AES itu semuanya cepat. Ya. Itu hanya substitusi permutasi. Nanti kapan kita bahas ya, kalau ada sempat waktu, ya cepat sekali. Oke. Ya. Jadi ini keren lah, udah. Oke, cuma kita masalah ini aja. Oke, dah. Itu yang umum ya. Nah, kemudian kita bicara satu topik baru. Jadi ceritanya di kelas. Ini ada satu kelas, ini kelas kriptografi. Kayak kuliah inilah ya, tapi kuliah kriptografi. Dosennya ngasih tugas kepada mahasiswa. Tolong buat tugas ya, untuk akhir kuliah, nanti masing-masing mahasiswa mengerjakan tugas. Terus ada mahasiswa yang ini, namanya si Ralph Merkel. Ralph Merkel itu bilang ke dosennya, Pak dosen, saya punya ide Pak. Kalau sesuatu dikunci dengan kunci A, dibukanya dengan kunci B. Kata dosennya, nggak mungkin, nggak bisa. Kamu nggak lulus lah. Kalau kuncinya harus sama dong. Yang di sini kuncinya A, maaf ya. Kalau dia bilang kata ininya nggak bisa, kamu nggak lulus. Karena kalau di sini kuncinya mana ini? Ini ya. Kalau kuncinya di sini pakai A, ya semalah ini. Kuncinya, yes. Salah ini kita draw dulu ya. Anotasi masih jalan nggak? Ya. Ya, kalau di sini A, ya di sini harus A dong. Kalau di sini pakai A, dibuka pakai B ya nggak akan jalan. Beda kuncinya gitu. Enggak Pak, saya punya ide yang keren Pak katanya. Oh, apa sih kamu ide yang keren? Nggak bisa pokoknya gitu. Enggak Pak, saya punya ide. Wah, idenya gimana? Wah, dia cerita tentang sebuah ide. Ah, nggak masuk akal kata dosennya. Jadi dia papernya dia itu ditolak dosennya. Terus dia publish paper juga ke jurnal, ditolak juga. Jadi kasihan banget si Ralph Merkel itu. Tapi dia punya idenya keren. Ini yang saya belum buat ya. Sebentar saya lagi mau ini ya, saya buatkan contoh, kasih slide kosong aja ya. Oke ya, ntar saya jadikan lagi slide kosongnya ini, saya sharekan lagi, maaf nih. Oke, mana tadi share kosong? Oke ya, saya share lagi screen-nya. PowerPoint. Nah ya. Oke. Jadi ceritanya ya. Ceritanya si Alice itu, sorry, mana ini tadi anotasi saya? Mana tools untuk melakukan anotasinya kok hilang? Ini suka gitu. Nah, annotate ada. Oke ya. Jadi ceritanya, misalnya tadi ya, Alice ingin kirim pesan kepada Bob. Oke, sebetulnya kita buat gini ya. Ini saya lagi pengen buat videonya tapi belum sempat ya. Kata si Alice, dia punya. Kalau kita punya gembok itu kan, gembok itu kan ada gemboknya gini kan ya. Ada kuncinya kan ya. Kan gembok dan kuncinya gitu. Nah, si Alice bilang, ini ketemu juga dulu sama seperti yang pertama kali ya. Ini gemboknya Alice. Nah, ya, sorry ini ke Alice. Alah, kok susah ya. Nah, A, ini kuncinya A juga. Nah, kuncinya A. Susah amat sih. Si Beb juga punya gembok juga, ya. Sama juga, dia punya gembok juga. Punya gembok ya. Punya kuncinya juga. Kuncinya, kuncinya ini kunci B gitu ya. Oke, kata si Alice datang ke Bob. Datang dulu ya. Kalau kamu ingin kirim ke saya, Alice saya ganti warna aja biar gampang. Alice biru aja ya. Oh sorry, Alice merah, Bob yang biru. Tar ya. Ini Bobnya warnanya biru. Dia punya Bob, punya kunci gembok. Nah. Mana nih kok nggak ada? Draw. Bob punya gembok ya. Gemboknya gede lah ya. Sama kuncinya gitu ya. Bob. Ini punya Bob yang biru, yang ini merah. Oke, kata Alice. Bob, nanti kalau kamu ingin kirim pesan ya, ini kunci, ini adalah gembok saya ya. Sama si Alice tuh gemboknya dikirim sana gitu, gemboknya aja ya. Sehingga si Alice itu si Bob ini punya gemboknya si Alice. Gemboknya Alice ya. Oke, kebuka. Oke, si Bob ingin ngirim pesan.
ingin ngirim pesan ke dalam gitu ya. Maka dia buat satu kotak ya. Kotak ada pesannya. Nah, ya pesannya apapun gitu ya. Pesannya gitu. Terus sama Bob ditambahkan juga si Bob itu menambahkan juga gembok dia yang terbuka ya. Sama gembok yang dia terbuka. Taruh di sini. Gemboknya yang terbuka ya. Terbuka, masukin di sini. Terus sama Bob, ini semuanya dia kunci sama si Bob ya. Masukin kotak. Gitu ya. Terus kotak ini digembok dengan kunci si A tadi. Digembok dengan gemboknya. Susah ya belepotan ngomongnya. Ini semuanya di lock ya. Kita lock. Lock semuanya. Ini kan dengan ininya si A. Gitu. Terus dikirim ke sini. Nah, kebayang ya? Nah, si A, karena dia punya kuncinya, dia tenang aja. Nah, sorry, kalau udah digembok ini dengan gemboknya si A, ya digembok dengan gemboknya si B ini udah nggak bisa buka lagi ya. Karena dia bilang, saya nggak punya kuncinya. Yang punya masih A. Padahal dia ngirim loh. Dia udah gini, oke, nggak punya. Oke, dibuka sampai di penerima. Maka oleh sang penerima, oleh si Alice karena dia punya gemboknya sama dia dibuka gemboknya tek 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 tek. Oh, sorry. Oke, salah. Dibuka. Oh, oke ada pesannya. Oke. Kemudian si Alice ingin membalas. Oke, saya ingin membalas ya pesan kamu tadi. Saya buat lagi balasan. Ini ya. Terus sama dia kan si Alice sudah punya sama dia dikasih juga gemboknya dia lagi, gembok Alice yang terbuka lagi ya. Nah, sama Alice sekarang ininya semua ditutup dengan menggunakan, nah ini tutup lagi, dengan menggunakan gemboknya si Bob. Karena dia punya akses gemboknya si Bob, karena dia dapat gembok dulu dengan kuncinya si Bob. Nah, jegrek gitu kan ya. Kirim ke sana, ding 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 gitu. Si Alice juga udah nggak bisa buka lagi gitu ya. Jadi, nah dengan kata lain, ini idenya si Ralph Merkle gitu, kan bisa tukar-tukaran gitu. Jadi satu orang itu punya dua yang berbeda nih ya. Nah, ada gembok, ya, ada kunci. Nah, gembok itu boleh jalan-jalan-jalan, kunci nggak boleh. Nah, itu dia idenya siapa namanya? Ide awalnya si Ralph Merkle. Ya, jadi ketika diinikan juga, wah idenya keren amat ya. Tapi gimana caranya gitu ya? Oh iya benar, idenya benar. Tapi implementasinya secara real gimana? Oh belum tahu nih. Jadi semua orang memang belum tahu. Idenya ada. Nah ini maka orang-orang bicara konseptual dulu, konseptual. Oke, konsep. Setiap orang punya dua kunci. Nah tadi ya gembok dengan kuncinya. Kalau ini kita sebenarnya dua-duanya kunci ya. Yang satu kunci publik, satu kunci privat. Jadi si Budi punya kunci privat, kunci privat. Si Alex juga punya, ya dia punya juga kunci dua juga ya. Ini adalah kunci privat. Alice ya. Dia juga punya kunci publiknya. Alice ya. Jadi itu ya. Nah, kalau saya ambilkan ilustrasinya ada nih, bentar ya. Nah, ini aja nih. Kita stop dulu ya. Saya ambilkan ilustrasinya tuh gini. Stop share dulu. Ya, jadi ceritanya gini. Si Bob atau Alice tuh punya satu kertas gini yang dia buat dua nih. Nah, yang satu kunci publik, yang satu kunci privat. Jadi misalnya ya, saya taruh di sini, saya kasih tulis ini ya. Kunci privat Budi. Nah, satu lagi saya sebut kunci publik Budi. Nah, publik Budi. Ya. Jadi kalau saya tunjukkan ya, nah ini dia gitu ya. Jadi dari satu ini, nah, saya pecahkan dua nih, set, gitu kan ya. Nah, ini satu kunci publik, ini satu kunci privat. Dan di seluruh dunia, ini yang pasangannya cuma ada ini gitu ya. Kalau Anda nyontek kertas kan pasti beda. Kalau saya nyontek kertas lagi pasti beda ya. Jadi seluruh dunia tuh pasangannya cuma ini ya. Ini kunci privat, kunci publik. Jadi ini berpasangan. Kunci privat
itu saya taruh privat, kunci publik saya taruh secara publik. Nah, gitu. Jadi kunci privat saya taruh privat, kunci publik saya taruh publik. Sekarang balik lagi itu lagi ya. Ya, jadi kunci privat, kunci publik, publik. Nah, sekarang kita ini kan lagi ya. Jadi pasangannya ini tadi ya, ini kunci privat, kunci publik ya. Bagi 2. Nah, ini juga sama. Si Alis juga punya juga ya. K publik Alis. K privat Alis. Bagi 2 gitu ya. Yang ini ditaruh publik, yang ini jangan. Sama, yang ini juga yang private, yang publik di tempat publik ya. Jadi yang biru ini adalah yang biru ini saya kasih warna dulu ya. Hijau aja ya. Yang hijau ini, nah hijau ini adalah tempat publik ya. Misalnya website atau apa. Oke. Sekarang kita akan mencari sebuah algoritma ya, bahwa kalau sesuatu dikunci dengan kunci publik, dibukanya dengan kunci privat. Kalau sesuatu dikuncinya dengan kunci privat, dibukanya dengan kunci publik. Pokoknya lawannya aja lah ya. Ya, jadi kalau di encrypt dengan kunci publik, bukanya kunci privat. Kalau kunci privat, bukanya kunci publik. Gitu ya. Itu kuncinya, itu ide dasarnya ya yang harus dipegang ya. Oke. Sekarang katakanlah si Alice ingin kirim pesan ke Budi. Oke, saya ingin kirim pesan ke Budi. Maka yang dia lakukan adalah si Alice akan cari, oh sebentar, saya ingin mengirim pesan my phone number 55123. Maka dia akan mencari kunci publiknya. Kunci publiknya Budi mana? Oh itu dia. Oke, diambil kunci publiknya Budi. Tag, di-encrypt dengan sebuah some kind of algorithm, maka jadilah ciphertext. Si If dengerin juga nih, si If nih, tukang dengerin juga. Si Alice dikasih ciphertext ini dia juga nggak bisa buka, karena yang bisa buka hanyalah kunci yang privat ini ya, lawannya. Gitu ya. Nah, sampai di sisi penerima, ciphertext ini sampai di sini, maka karena si Budi ini punya kunci privatnya dia buka kunci privat, maka kembalilah. Algoritmanya kita lupakan dulu lah ya. Pokoknya penting ada aja algoritmanya. Algoritmanya apa ya nanti. Nah. Sampai di sini oke dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau nggak ada, kalau oke paham jempol, kalau nggak paham nangis atau ketawa atau nangis ya reactionnya. Oke, saya lihat dulu reactionnya. Mana nih? Saya pengen lihat dulu reactionnya. Pada nangis atau kalau jempol boleh terus saya. Kalau nangis saya berhenti. Oke. Oke ya jempol semua ya. Oke jempol ya. Oke. Sekarang saya nanya nih. Kalau ini saya Budi ya, Budi. Misalnya saya punya sebuah pesan, ya pesannya itu adalah apa ya? Pesan. Ini pesan. Ya. Saya kunci dengan kunci privat saya. Ya, jadi encrypted nih. Siapa yang bisa baca ini? Yang bisa buka? Semua yang punya kunci publik Budi, Pak. Semua yang punya kunci publik Budi, yaitu semua orang, Pak. Semua orang. Yang lain sepakat? Kalau sepakat jempol, kalau tidak sepakat nangis. Nah, mulai bingung. Yang sepakat jempol, yang tidak sepakat nangis. Ayo. Mulai bingung ya? Bingung atau enggak? Kalau udah oke ya. Enggak, kalau belum ngerti langsung tanya ya, karena ini nanti akan membingungkan ya. Oke ya. Nah, jadi sekarang berarti intinya adalah kalau kita punya sesuatu ya yang di-encrypt dengan kunci satu ya akan bisa dibuka dengan kunci yang satunya lagi. Kunci berarti kalau itu private berarti kunci public. Nah, kalau kunci public ini adalah siapapun semua orang. Nah, inilah nanti kalau dengan ini adalah basis dari digital signature ya nanti. Nanti basisnya itu ya digital signature. Oke ya. Jadi ide awalnya begitu. Oke, clean. Nah, ini idenya keren amat. Ini segala macam berarti si Ralph Merkle benar gitu ya. Nah, idenya benar. Idenya benar, tetapi menjadi masalah.
ini algoritmanya apa ya? Nah, ini si Ralph Merkle buatnya ide keren, dia publish nggak ada yang terima. Dah si Ralph Merkle ya, Merkle ya, Ralph Merkle. Dah ini satu nih. Dah. Terus kemudian, nah jadi tadi ini kayak di ruang kelas kayak kita kuliah gini juga ya. Ada lagi nih satu mahasiswa lagi, namanya Whitfield DV namanya, DV. Ini tulisannya DV. Nah, DV ini juga di DV ini anak orang yang agak ini juga ya, rada eksentrik juga. Dari kecil bacaannya juga udah buku The Code Breaker-nya David Kahn tadi ya. Kecil-kecil bacanya David Kahn. Kita aja udah gede gini suruh baca David Kahn aja malas ya, setengah mati. Dah, si DV ini luntang-lantung segala macam, dia akhirnya kesel lah gitu ya. Dia frustasi, wah frustasi gini-gini. Terus dia jalan kemana-mana belajar kriptografi, nggak ada yang gini-gini lah pokoknya gitu ya. Sampai dia akhirnya nyasar ke West Coast, ketemu profesornya namanya Martin Hellman. Martin Hellman ya, Martin Hellman ya. Tulisan saya kayak tulisan dokter. Kata Martin Hellman, udah kamu jadi mahasiswa saya aja. Nah udahlah, si Divi ngambil S2 ke Martin Hellman gitu. Udah ngobrol-ngobrol, Divi punya ide yang mirip-mirip seperti Ralph Merkle tadi. Idenya gini-gini, diomonginnya sama berdua ini. Wah, oke. Nah, akhirnya mereka berdua, oke lah, ini punya ide yang keren ya. Maka mereka membuat paper yang mereka judul namanya New Direction in Cryptography. Nah, New Direction in Cryptography. Nanti papernya saya share ya. In Cryptography. Cryptography. Ini kalau nulis sekarang agak susah pakai ini. Publish paper itu gempar semua orang. Jadi itu dia menceritakan konsepnya bahwa ada mekanisme gini dan mereka belum menemukan algoritmanya yang efisien untuk melakukannya ini. Tapi ini paper ini menjadi paper klasik yang mengatakan bahwa ternyata kriptografi itu nggak hanya satu kunci, bisa dua kunci gini-gini. Tapi kayak gimana idenya? Nggak harusnya ada gitu ya. Jadi mereka berdua publish ini. Jadi ini menjadi paper yang terkenal mengubah arah kriptografi. Nah, kalau kita lihat ini kemudian ini ya, kalau kita lihat ini tuh grup ini, grup ini itu grupnya kalau di Amerika ini grupnya grup Barat, West Coast ya, West Coast. Harusnya saya gambarnya di sana, salah ini West Coast, ini East Coast ya, West Coast. Nah, gimana dengan kalau di Amerika tuh antara Barat dengan Timur tuh selalu terjadi perdebatan. Ada lagi namanya East Coast, ya, East Coast. East Coast, Coast itu ada sekolah-sekolah di East Coast itu ada apa? Ada MIT, ada Harvard, ya. Yang di timur ada macam-macam ya, di sana ada banyak. Ini yang ini timur ya, ini barat. Timur dan barat bertempur orang timur bilang, "Oi, itu orang barat nemuin ide gitu. Gimana ya caranya?" gitu. Kalau di baratnya ada lagi Stanford ya, Stanford. Berkeley ya. North Carolina ini sebenarnya awalnya. Nah, anyway, antara barat dengan ini. Akhirnya si timur ini, di timurnya ada 3 orang. Researcher segala macam, namanya Ron Rivas, Adi Shamir, Len Edelman. Adi Shamir, Len Edelman. Jadi akhirnya mereka disingkat namanya jadi RSE. Mereka bertiga mempunyai ide sebuah algoritma. Ya. Mereka menggunakan kayak gini. Sebenarnya idenya itu juga sebetulnya dikasih ide juga oleh si Stanford, Profesor Stanford Donald Knuth. Itu yang idenya adalah mengalihkan dua bilangan itu mudah, melakukan faktorisasi itu susah. Jadi itu namanya integer factorization problemnya. Mengalihkan dua bilangan, kalau saya punya X dikali Y, nah itu gampang. Z kemudian X kali Y gitu ya. Tapi kalau saya buat Z ini berapa kali berapa, nah itu susah ternyata. Apalagi kalau dua-duanya angkanya gede, panjang, prime lagi. Wah, ini susah banget. Jadi itu namanya integer factorization. Memfaktorkan itu susah. Ngaliin gampang, faktorkannya susah. Nah, itulah tebak-tebakan. Itulah yang akhirnya dibuatkan oleh algoritmanya oleh RSA ini. Jadi kemudian algoritmanya muncul. Ada algoritmanya, kata ini RSA. Oh iya, keren amat algoritmanya. Ini tahun 70-an ya. Temukan. Jadi tahun 70-annya cepat ya, ilmunya berkembang tahun 70-an udah ada. Jadi oleh mereka bertiga ini dapatlah algoritma RSA ya. Gitu. Nah, algoritma RSA ini nanti kalau nanti sempat lagi kita bahas ya, lain kali dibahas ya. Ditemukan segala macam akhirnya oleh mereka bertiga oleh RSA, algoritmanya ini namanya algoritma RSA
Itu dipatenkan ya, patenkan tahun 70 ya, tahun 70 atau 1 pokoknya dekat tahun 70-an segala macam. Nah, dipatenkan di Amerika tuh masa berlakunya tuh 25 atau 27 tahun nih, kalau nggak salah 27 tahun. Ya, jadi nanti akhir tahun 90-an ini algoritmanya habis ya patennya. Nah, di Amerika software itu bisa dipatenkan, di Indonesia tidak. Kita tidak mengenal software paten. Nah, dulu saya tuh ya yang tadi yang angka segala macam tadi itu idenya adalah ide mahasiswa. Kita sebenarnya awalnya bukan untuk kriptografi, bukan untuk e-voting, tapi untuk token ya. Dulu ada mahasiswa saya, kita membuat, kami berdua itu membuat token murah meriah ya dengan cara tadi menjumlahkan, menambahkan, mengurangi segala macam di dalam satu kertas. Sehingga kalau orang internet banking itu nggak perlu pakai token-tokenan gitu, tapi pakai angka-angka gitu ya. Jadi setiap orang tuh di dompetnya punya kertas yang jumlahnya beda-beda. Itu mau kita patenkan di Indonesia nggak bisa. Jadi akhirnya kita sampai nggak publish paper tuh selama setahun lebih nyari, akhirnya nggak bisa. Akhirnya kita give up. Ya udahlah, publish paper aja lah udah. Nah kalau di luar negeri bisa dipatenkan. Nah ya, jadi RSA ini sudah keren ya. Jadi udah jadilah. Jadi algoritmanya ada. Nah idenya maka semuanya ini terjadilah karena ada algoritmanya, ada algoritma RSA. Nantinya ada algoritma lain-lain lagi ya nantinya. Tapi idenya adalah kalau Alice ingin kirim sesuatu, maka dia kunci dengan kunci, misalnya ingin kirim ke Budi, maka dia cari kunci publiknya Budi, kemudian dia encrypt, dan seterusnya. Nah ini lebih menarik apa? Karena jumlah kuncinya cuma 2. Ya. Setiap orang cuma punya kuncinya 2, sudah. Ya. Nggak perlu bingung-bingung lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kacamata dari segi keilmuannya, itu ya, dia menggunakan kunci yang berbeda, jumlah sedikit dibandingkan dengan kunci privat tadi ya. Kalau ini hanya 2N ya. Kalau tadi kan N kali N-1 per 2 ya. Yang ini eksponensial, yang ini satu lagi hanya 2N linear. Ya. Hanya secara algoritma, ini komputasinya sangat tinggi ya. Komputasinya ya. Jadi ini sangat tidak menyenangkan. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas algoritmanya ya, untuk menunjukkan algoritmanya yang tadi sangat jelek sekali. Ya. Jadi nanti ada algoritmanya RSA, terus nanti ada ECC, dan lain sebagainya ya. Jadi ada algoritma lain. Dan juga dibutuhkan ada satu tempat penyimpanan kunci publik. Nah ini juga ada masalah lagi nih. Jadi ceritanya misalnya gini ya. Si Alice ingin kirim pesan. Saya ingin kirim pesan ke Bob. Oke, my phone 5513. Dia lagi cari kunci public Bob-nya. Ini dia nyari ke sini ya. Saya cari kunci public Bob Budi itu apa ya? Nah, gitu. Sebelum servernya jawab, si If nakal nih. Dia bilang gini, kunci publik Budi, ya, publik Budi adalah ini gitu ya. Nah, padahal yang ini ya, yang ini itu adalah kuncinya si If ya. Jadi dia dikasih kuncinya si If nih. Kunci publik If kasihnya. Jadi dia poisoning ya, kasih poisoning gini. Sehingga ini akhirnya dikunci dengan kunci publik if. Kunci publik if ya, publik if. Nah, karena dia nggak itu. Udah, akhirnya di-encrypt. Di-encrypt di sini karena if punya kunci privatnya, maka di-tap oleh si if, dibuka dengan kunci privatnya if, dia tahu datanya, terus sama if nakal juga dia. Dia cari kunci publik yang Budi yang benarnya, dia encrypt lagi, dia kirimin lagi. Jadi sampai di si Budi, dia terima dan dia bisa buka. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya di sini sudah ada yang namanya man in the middle attack. Jadi ini bisa dilakukan attack terhadap itu sebetulnya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena, nah ini dia, yang menyimpan kunci publik ini siapa gitu ya. Jadi harus ada pihak-pihak yang menyimpan kunci publik ini. Maka kalau kita bilang ini public key server, jadi ada public key server. Ya. Nah, ini ada yang ini. Maka muncullah public key server yang dikelola oleh rame-rame. Ya. Wah, tapi kalau gitu nggak ada yang bisa yang bisa menjamin. Oke, maka muncullah sebuah perusahaan yang menjamin. Oke, ini kunci publiknya Budi ya, makanya dia menjamin bahwa saya akan jamin itu semua, maka dia menjadi yang namanya certificate authority. Dia akan jaminkan kunci Budi ini. Tadi dia bukan hanya kunci Budinya aja, dia buat menerbitkan sebuah sertifikat nih. Ini adalah kunci publik Budi. Nah, ya, itu kuncinya. Ini namanya siapa gitu ya. Alamat tempat tanggal lahir segala macam, terus si CA-nya tadi tanda tangan. TTD CA. Nah, jadi kunci publiknya ada, tapi ada juga keterangan yang lain. Nah, sertifikat ini yang X509 ini diterbitkan oleh si CA inilah yang membuat orang menjadi
lebih aman karena dia tahu bahwa ini diterbitkan oleh si A apa, ditandatanganin, kunci publiknya adalah ini. Jadi kalau si if tadi mau nyodok ke situ, dia nggak bisa membuat ini ya, karena ini diterbitkan oleh si CA. Nah, CA ini yang sekarang lagi rame ya. CA ini adalah tempat untuk melakukan tanda tangan publik segala macam. Secara ini CA sekarang di Indonesia sudah ada banyak ya, dulunya nggak ada, jadi kita pakai Verisign aja, sekarang udah banyak. Cuma, nah CA-nya itu model bisnisnya aja bayarnya murah meriah gitu ya, melakukan operasionalnya itu sangat tinggi sekali biayanya, ya. Jadi nggak tahu nih balik modal atau nggak kalau kita menjalankan CA. Tapi harus ada CA, harus ada gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah sekarang ini, maka nanti kalau kita lihat ya dengan tanda tangan digital, nah itu sudah mulai terjadi, mulai jalan ya. Nah, gitu ya. Nah, sambil cerita lagi, dikit lagi. Di Amerika penelitian ingin, ternyata sebelumnya itu di Inggris juga sebetulnya itu sudah ditemukan oleh mereka bertiga ini juga. Jadi sebelum RSA segala macam mereka udah bertiga menemukan. Tapi ini kalau ini ditemukannya di kampus ya, kampus yang nanti akhirnya jadi perusahaan ya. Nah, kalau ini di Intel, Intelnya Inggris ya. Nah, jadi dia nggak ngomong-ngomong, bahwa dia udah jagoan juga. Nah, yang ini yang bertiga ini kaya raya, RSA ini ya, kaya raya, yang ini nggak kaya raya lah. Bahkan tadinya nggak dianggap ya, karena yang menemukan hebat-hebat tuh si ini RS aja. Padahal ini kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya malah. Ya. Tapi karena dia nggak boleh ngomong, nggak boleh ya. Sekarang sudah mulai dihargai, oh ya mereka juga menemukan ini juga, public key crypto system. Jadi itu satu temuan yang luar biasa, nanti kita pindah lagi ya. Nah inilah yang tadi ceritanya ya, bahwa yang tadi ya, yang bahwa di sinilah kunci digital datanya ya. Ada sertifikat yang bentuknya kayak gini, namanya adalah misalnya tadi ya Budi Raharjo. Di sini ada algoritmanya misalnya RSA 1024 bit. Nah, kunci publiknya saya taruh di sini. Semuanya ini nanti ditandatangan di bawahnya oleh CCA, di bawahnya ada TDC. Misalnya CI-nya Peruri, tanda tangan di sini deh, Peruri. Ya, jadi ini yang ada di CA. Jadi kalau kita lihat nanti pakai web browser atau apa itu bisa kelihatan kayak gini ya. Itu punyaan siapa nih, misalnya kayak tadi issuer-nya adalah kalau ini Verisign ya. Kalau nanti dari Peruri, Privy, Vida atau apa nanti ada di sini. Ya. Nah, ini kunci publiknya ada di sini. Kunci publik. Jadi semua orang boleh tahu ya. Gitu ya. Nah, ini jadi yang itu. Nah, ada pertanyaan sebelum nanti kita bicara lagi ya. Nah, kita nanti minggu depan cerita sedikit tentang message hash, terus nanti habis itu kita cerita digital signature, baru kita nanti bicara PGP. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Belum ada ya? Belum bisa absen Pak di akademik Pak. Belum bisa. Yang lain udah pada bisa? Belum. Teman-teman bilang di 6 belum ada absennya Pak. Belum bisa Pak. Oh di 6, bukan di akademik ya? 6 ya? Ya 6 akademik Pak. Oke. Sama aja 6 akademik. Oh ya. Ya belum bisa ya. Saya aktifkan lagi ya. Coba salah jamnya. Sebentar, salah jamnya saya tadi. Salah jamnya saya ubah. Oke, sebentar ya. Kriptografi saya ubah jamnya baru bisa. Oke, nah sekarang harusnya bisa. Tadi saya ini kan salah. Udah Pak, udah bisa. Iya, tadi salah jam. Oke. Sekarang sudah bisa harusnya. Oke, apalagi?